Selamat malam Pak Pala. Malam. Jumpa lagi Pak. Ya. Begini Pak Pala, Bapak selaku politisi senior sekaligus praktisi hukum yang sudah tidak asing lagi Pak. Kami dari media Pak ada memantau bahwa saat ini ada isu yang berkembang tengah-tengah masyarakat Kota Tebing Tinggi. Isunya Pak, camat dan lurah memerintahkan Kepling, para Kepling yang ada di Kota Tebing Tinggi ini untuk merekrut masyarakat agar mendukung salah satu paslon yang ikut berkontestasi dalam Pilkada 27 November 2024 ini. Isunya apabila Kepling atau masyarakat tidak mau mendukung salah satu paslon, bansos atau BLT akan diputus Pak. Nah, gimana pendapat Pak? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Ini informasinya luar biasa ini. Iya Pak. Berarti Pak Kongli ini peduli supaya terjadi pemilu yang jujur dan adil, Iya Pak. sehingga menghasilkan wali kota yang diidamkan oleh masyarakat. Ya. Jadi saya perlu sampaikan bahwa apabila ada camat, lurah memerintahkan kepala lingkungan untuk merekrut supaya masyarakat pemilih memilih salah satu pasangan calon wali kota, wakil wali kota, bahkan mungkin memilih bakal calon gubernur Sumatera Utara, itu sudah melanggar daripada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Ya. Dan bukan hanya undang-undang itu yang dilanggar, termasuk juga yang dilanggar adalah PKPU. Ya, jadi itu tidak dibenarkan. Apalagi dalam Undang-Undang 7 2017 itu jelas dikatakan aparatur sipil negara itu harus bersikap netral, dalam arti dia boleh memilih salah satu paslon, tapi dia tidak boleh mengarahkan dan mobilisasi massa untuk memilih salah satu pasangan calon. Ya, apalagi dia menggunakan kekuasaan menakut-nakuti masyarakat, bahwa kalau masyarakat yang selama ini menerima bantuan sosial ataupun BLT, kalau nggak mau diajak mendukung salah satu paslon yang dia dukung, maka bantuan itu akan diputus. Itu nggak benar, karena bantuan sosial itu yang bersumber dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah, itu bukan milik camat, bukan milik lurah, apalagi milik salah satu paslon. Nggak ada itu. Kalau kalian temukan camat dan lurah melakukan itu, kasih tahu ke saya, biar saya bawa dia ke ranah pidana. Saya penjarakan itu camat itu sama lurah itu. Ya, itu saya juga mendengar itu ada camat di seputaran kota ini, katanya isu juga ini yang saya dengar, itu tenaga-tenaga honorer yang ada di lingkungan kecamatan itu sampai ke tingkat kelurahan itu, kalau tidak mau arahannya mendukung salah satu pasangan calon, itu akan diputus hubungan kerja. Nah, itu kalau dilakukannya nanti akan berhadapan dengan saya itu. Tapi semoga itu hanya isu. Ya, semoga berita itu tidak benar. Tapi seandainya berita itu benar, saya ingatkan, ya, niat yang seperti itu dihentikan. Jangan dilanjutkan. Ya kan? Biarkan masyarakat pemilih itu memilih dari hatinya sendiri mana pasangan calon idaman dalam hatinya. Idaman dalam hatinya yang harus dia pilih. Gitu. Jadi nggak boleh ada intimidasi, apalagi menakut-nakuti masyarakat miskin. Nanti bansosnya akan diputus, sehingga dia ketakutan mau tak mau, walaupun itu pasangan calon yang diarahkan oleh mereka itu tidak sesuai dengan hatinya, terpaksa dipilihnya. Itu nggak boleh. Ya, saya ulangi, camat dan lurah cukup dia memilih pasangan calon yang ada di dalam hatinya. Jangan dia mengajak, memaksa lagi. Nggak boleh itu. Itu perbuatan pidana. Ya, itu perbuatan pidana, itu melanggar undang-undang pemilu,
dan itu juga sudah melanggar sumpah selaku aparatur sipil negara. Bersikap netral bukan berarti dia tidak memilih, tapi bersikap netral tidak boleh dia mengarahkan kepada salah satu pasangan calon. Ya, itu saya ingatkan, dan saya mengajak kepada masyarakat Kota Tebing Tinggi, jangan pernah mau lagi ditakut-takuti, ya, bahwa kalau dia tidak ikut arahan dari camat dan lurah yang memobilisasi kepling supaya mereka memilih paslon tertentu, bansosnya diputus, itu nggak benar itu. Bansos bukan punya camat, bansos bukan punya lurah, ya. Bansos itu program pemerintah pusat, dan ada juga program yang dibuat oleh pemerintah daerah ketika anggaran yang dari pusat itu tidak cukup. Jadi pemerintah daerah juga diberikan kesempatan, kewenangan untuk membantu rakyatnya yang tidak mampu, supaya apa? Supaya rakyat itu tidak lapar. Ya, kita sudah zaman merdeka. Jadi jangan kita jadi Belanda hitam menakut-nakuti rakyatnya sendiri. Ya, kalau masih ada lagi Belanda hitam yang nakut-nakuti rakyatnya sendiri, apakah itu camat, apakah itu lurah, kasih tahu ke saya akan turun ke situ. Saya nggak peduli siapapun itu, karena kepentingan bagi saya adalah Tebing Tinggi dan Sumatera Utara ini di dalam pelaksanaan Pilkada 27 November 2024, rakyat itu memilih sesuai dengan pilihannya, sesuai dengan idaman hatinya, supaya yang dipilihnya itu tidak salah lagi, sehingga tujuan pemilihan umum untuk menghasilkan kepala daerah yang mempunyai tanggung jawab yang baik untuk mengangkat ekonomi rakyat ini menjadi lebih baik, sehingga rakyat ini tidak lagi menunggu-nunggu bantuan-bantuan sosial. Jadi jangan menggunakan kekuasaan untuk menakut-nakuti rakyat, apalagi rakyat miskin. Jadi jangan diulangi itu. Saya akan siap pasang badan untuk membela masyarakat miskin ini. Begitu Pak. Jadi ya semoga Pak ya, pemilu kita 27 November 2024 ini dapat berjalan jurdil ya Pak ya, tanpa ada intimidasi. Pak ya. Sejak adanya pemilihan umum, sejak adanya pemilihan kepala daerah, itu undang-undang itu mengatur supaya terjadi pemilihan yang jujur dan adil. Maka disingkat dengan istilah jurdil. Ya. Jadi jangan disalahgunakan jabatan. Kalau dia jadi camat, layani rakyat itu dengan baik. Kalau dia jadi lurah, layani rakyat itu dengan baik. Buka mata, buka telinga, lihat di mana yang belum pernah dapat bantuan sosial padahal dia ekonominya tidak mampu, ini harus diajukan bantuannya. Supaya jangan ada yang lapar, jangan ada yang putus sekolah. Jangan menakut-nakuti. Nggak zamannya lagi itu. Oke Pak Pala, terima kasih Pak. Semoga masyarakat atas penjelasan yang Bapak berikan ini, masyarakat Kota Tebing Tinggi tidak takut lagi ya Pak ya. Nggak boleh ada takut-takut lagi. Saya ulangi sebagai closing statement saya. Masyarakat yang ada di Kota Tebing Tinggi dan yang ada di Sumatera Utara, di 33 kabupaten kota yang tersebar ini, jangan lagi pernah mau dibodoh-bodohi, jangan mau lagi ditakut-takuti, secara khusus nakut-nakuti kalau nggak mau mengikuti keinginan camat dan lurah, bantuan sosial akan diputus. Nggak ada itu. Tidak ada itu Pak ya? Nggak ada itu. Pilih aja yang ada sesuai dengan hatinya, yang diidam-idamkannya di dalam hatinya, yang ada di dalam dirinya. Inilah pilihanku kepala daerah yang idaman. Itu yang perlu. Calon pemimpin yang beriman Pak ya? Harus. Kalau nggak beriman jangan hidup di negara ini. Indonesia undang-undang mengatur kebebasan memeluk agamanya, melaksanakan ajaran agamanya, itu kebebasan. Jadi kalau ada calon kepala daerah yang nggak beriman, tinggalkan negara ini, pergi aja dia ke negara lain. Oke Pak Pala. Terima kasih Pak. Semoga rakyat Tebing Tinggi bisa mendengar Pak pencerahan harus. Terima kasih Pak ya. Sekali lagi Pak.